Oke, kembali lagi di channel Belajar Investasi Saham. Di malam hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, kita akan membahas salah satu saham yang dari segi nama sudah familiar bagi teman-teman, yaitu Japfa. Secara laporan keuangannya kita mau bedah sedikit lah ya di edisi di hari Kamis ini. Bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Nanti bisa saya bahas, entah itu secara teknikal maupun secara fundamental. Oke. Jadi ini Japfa, di mana Japfa ini setelah menyampaikan laporan keuangan, dan yang hasilnya adalah di mana labanya sendiri. Kalau lihat labanya sendiri secara omset dulu lah. Secara omset memang dia bertumbuh ya. Secara omset, secara salesnya dia naik. Tetapi dari segi net profitnya dia turun. Nah, apalagi yang lainnya, apa yang menarik atau kurang menarik, nanti kita bahas dari video kali ini. Oke, kita mulai. Kita sebelum ngebahas ke aset, liabilitas, dan laporan laba rugi, kita ke penjelasan dulu tentang Japfa, di mana Japfa ini didirikan di tahun di tanggal 18 Januari 1971. 18 Januari dengan beroperasi secara komersial juga di Januari 2021. Oke, terus kegiatan usaha utamanya itu adalah industri ransum makanan hewan dan industri penggilingan pembersihan jagung. Yang kedua, menjalankan usaha ternak. Dan yang ketiga, menjalankan usaha perdagangan, utamanya perdagangan atas barang-barang produk perseroan, yaitu perdagangan besar makanan dan minuman, perdagangan besar binatang hidup, minyak, lemak, nabati. So far kalau secara keseluruhan dia ini bisnisnya dari hulu ke hilir, tentang ayam, ada jagung juga, ada ikan juga sedikit, cuman lebih banyak itu di ayam, memang di ayam. Dan Japfa ini adalah salah satu saingan dari Charoen Pokpen, perusahaan dari luar juga dan yang di sektor yang sama. Jadi kalau teman-teman mau compare, bisa Japfa dengan historikalnya atau di compare dengan Charoen Pokpen atau dengan kode saham Main. Main itu juga sebidang lah ya, sebidang usaha. Oke, kita mulai ke laporan konsolidasinya, posisi keuangannya, di mana asetnya sendiri ya. Asetnya sendiri ini untuk aset arus kasnya ini naik dibandingkan tahun lalu. Asetnya naik, kasnya naik, dan kenaikan paling besar itu di persediaan. Kenaikan paling besar itu di persediaan. Kalau kita cek di note nomor 7. Nah, kita cek dulu di nomor 7. Di mana persediaan dari si Japfa ini meliputi apa aja. Jadi teman-teman bisa tahu. Dan maybe kemungkinan ini persediaannya. Nah, ini persediaannya ada hewan ternak dalam proses, terus lalu persediaan biologis, lalu hewan ternak yang tersedia untuk dijual. Ini senilai 183 miliar. Sebelumnya 181 di akhir tahun. Berarti naik. Nah, kalau di persediaan secara keseluruhan ini ada barang jadi, ada bahan baku. Nah, ini bahan baku yang naik sangat signifikan nih, bahan baku. Yang jadi pertanyaan adalah kalau bisa sisi positif, bisa sisi negatif dari bahan baku. Kalau semisal nantinya ke depannya itu harga-harga komoditas, terutama komoditas hewan ternak dan semacamnya yang sesuai dengan bisnis usahanya ini naik, berarti hal ini perusahaan sudah mulai bahan baku yang lumayan banyak. Itu menandakan bahwa perusahaan sudah aware dengan kedepannya seperti apa dan mereka sudah mempersiapkan, dan which is good. Itu hal yang bagus. Tapi kalau misal besoknya kedepannya itu barangnya malah harga komoditas bahan bakunya makin turun, nah ini sebuah kerugian karena sudah menstok lumayan banyak, hampir 1,5 kalinya lah dari akhir tahun, senilai 6,2 T. Ini termasuk lumayan besar, di mana akhir tahun tuh masih di angka 4,3 T.
4,3 T ya, kenaikannya lumayan sangat signifikan lah. Nah ini yang membuat aset dari si Japfa ini naik begitu besarnya, itu dari segi persediaan. Nah kalau kita lihat dari liabilitas ya, liabilitasnya tuh naik tinggi banget, terutama di liabilitas jangka pendek ya. Liabilitas jangka pendek ini naik banget, dari sebelumnya hanya senilai 7T, sekarang 9,5T. Itu kenaikannya luar biasa, hampir setengah kalinya, hampir 50%-nya dari sebelum di akhir tahun ya. Ini kenaikan hanya dari 6 bulan terakhir ya. Dan kenaikan yang membuat agak gimana itu adalah ada dua, yaitu utang pada pihak berelasi. Ya ini kalau utang terhadap pihak berelasi masih agak ditolerir, mungkin agak mending, karena biasanya utang terhadap relasi ini tidak ada bunganya. Nah yang jadi masalah adalah yang satunya ini, utang bank jangka pendek ini naik hampir 2 kali lipat. Hampir ya, utang bank jangka pendek, dimana sebelumnya di akhir tahun itu 1,3T, sekarang 2,2 gitu. Nah ini kalau kita cek utang jangka pendeknya di mana aja. Sebentar, salah. Kalau kita cek utang jangka pendeknya dari si Japfa ini, itu ada kita cek di notes. Nah, utang ini di note 16, utang jangka pendeknya semuanya hampir dipastikan naik ya. Utang terhadap dengan bank BCA, dengan mata uang rupiah ini naik hampir 2 kali lipat. Di Maybank sebelumnya di akhir tahun gak ada, jadi ada. Di Mandiri juga ya turun kecil. Di Bank HSBC ini juga naik. Di Bank DBS ini juga naik. Di JP Morgan ini turun ya. Di Bank BNI ini sebelumnya nggak ada, jadi ada. Dan ini yang jadi permasalahan adalah utang dolar terhadap Bank Mandiri. Kenapa jadi masalah? Karena secara makro ya, secara makro besar kemungkinan dolar ini akan menguat. Bahkan $1 kemungkinan bisa sampai 15.500 sampai 16.000. Kalau hal itu terjadi, nah itu akan menjadi bumerang sendiri untuk Japfa, karena mereka utang jangka pendek termasuk, dan dalam bentuk nominal dolar, dan nilainya ini sebesar 42 miliar kalau dalam rupiah ya, 42 miliar. Kalau dalam dolarnya sendiri itu 2 juta US dollar. Terus terhadap Maybank ini juga ada, cuman ya paling banyak ada di Bank Mandiri. Nah di Maybank ada 2, di dolar Amerika dan juga dolar Australia. Nah ini juga harap waspada ya, terutama untuk tahun ini, sampai tahun ini, karena ini termasuk utang jangka pendek di mana harus dilunasin sebelum 1 tahun gitu. Nah ini jadi catatan dan jadi warning buat teman-teman yang punya Japfa gitu. Bisa jadi nantinya akan membuat asetnya tergerus. Dan ya akan membuat news jelek gitu untuk kedepannya. Tapi karena kita sudah melihat hal ini, harusnya kita udah mempersiapkan risknya dan tahu apa yang dilakukan. Efeknya pasti harganya turun gitu. Kalau harganya turun, ya apa yang dilakukan? Apakah nunggu di demand area kalau bagi yang trading, atau bagi yang invest ya udah termasuk murah apa belum? Nah kita perlu ngecek lagi gitu. Nah itu dari segi liabilitasnya yang jadi menurut saya pribadi sangatlah bahaya ya, sangat berbahaya untuk jangka pendek ini. Nah kalau dari segi penjualannya memang naik, tapi beban pokoknya ini juga naik, bahkan naiknya 40% ya, 40%. Mana sebelumnya itu 16 triliun, 16,9, sekarang menjadi 20 triliun gitu. 4/16 seperempat. Dia 25% kenaikannya. Ini sangatlah signifikan gitu. Sedangkan dari penjualannya sendiri dari Q2 2021 itu sebelumnya 22, sekarang 24. Hanya naik 2.
2/22 berarti 1/11 ya, cuman 10% nggak ada gitu. Penjualannya naiknya nggak ada 10%, tapi beban pokoknya itu naiknya 25% gitu. Ibaratnya teman-teman dapat duit 10 tapi keluar duit 25 gitu. Ya sama aja masih. Ya dari situ aja udah kelihatan bahwa ini udah tergerus nih. Nah, that's why ke bawahnya pasti net profitnya akan turun. Kecuali perusahaan ini mendapatkan keuntungan lain, bukan dari usahanya, bukan dari penjualan produknya. Bisa dari penjualan aset, bisa jadi dari imbal hasil dari investasi dan lain-lain. Nah, cuman kalau dari sini, dari Japfa sendiri ini tidak ada pendapatan lain yang sangat signifikan ya. Nah, ini pendapatan lainnya ini sebelumnya ada 64 miliar, terus sekarang 70 miliar ya, masih tipis lah ya, masih kecil lah. Tidak terlalu signifikan besar banget. Terus ada pendapatan keuangan. Nah, ini salah satu pendapatan keuangan ini mungkin pendapatan dari di deposito, di obligasi atau di saham mungkin, nah, you name it, semacam itu. Nah, ini bahkan turun ya, tidak ada kenaikan. Nah, kalau dari situ aja kita sudah melihat bahwa tidak ada pendapatan lainnya, berarti perusahaan ini, Japfa ini ya keuntungannya murni dari penjualan dari produknya sendiri gitu. Teman-teman tidak bisa berharap mendapatkan pendapatan lainnya, terutama dari investasi. Karena kalau dilihat dari investasi aja sejauh ini ya nggak menolong banget gitu, nggak menolong banyak gitu. Hanya di Q2 ini hanya sebatas 2 miliar gitu. 2 miliar dengan perusahaan Japfa yang besar dengan sales 20T, 24T ya nothing gitu, kecil banget. Gitu ya ini. Nah, dari sini udah kelihatan ya bahwa aslinya sudah nggak make sense gitu. Penjualannya naik tidak ada 10%, beban pokoknya naik 25%. Nah, teman kita mau lihat nih di penjualan ini apakah di LK-nya ini dituliskan lengkap di note 26 dijelaskan perihal yang membuat pendapatan naik itu apa. Nah, kalau ini kita lihat penjualan lokalnya naik, ekspornya bahkan naik, which is good meskipun tidak terlalu signifikan keduanya. Yang membuat kenaikan banget di penjualan net berdasarkan segmen dari usahanya itu kenaikan terbesar ada di pengelolaan hasil peternakan. Ini ada di budidaya perairan. Nah, ini salah satu mungkin produk penetrasi yang dilakukan oleh si Japfa, melihat kemungkinan dia kalah dengan kompetitor yang lain. Karena apa? Karena kalau lihat dari sini, dari pakan ternak, peternakan commerce dan pengelolaan hasil peternakan ini, dari dua ini, dari sektor ternak ini tidak memberikan signifikan kenaikan yang signifikan gitu, tidak memberikan hal yang positif itu. Bisa jadi ini karena Japfa market share-nya kalah dengan kompetitor yang lain, dan hal itu yang mungkin saja terjadi. Nah, pilihannya kalau seperti itu bisa aja perusahaan tetap fight melawan dengan kompetitornya atau memunculkan produk penetrasi. Tujuannya apa ya? Tetap mengkerek yang namanya income itu sendiri. Nah, kalau lihat dari sini bahkan pembibitan unggasnya dia turun gitu. Berarti sektor poultry atau sektor ayam-ayamannya ini sendiri itu turun. Nah, tapi yang jadi emas yang bagus itu adalah sektor ini, budidaya perairannya. Nah, ini naik lumayan signifikan gitu. Sebelumnya senilai 1,8T, sekarang 2,3 gitu. Itu berarti kisaran berapa tuh? 0,5 dibagi 1,8 kali 100. Kenaikannya ya hampir 30%, which is good. Berarti dari sektor ini, budidaya perairan ini, potensi growth-nya ini masih besar gitu. Kenapa dari perusahaan Japfa aja masih bisa growth 30%, hampir 30%. Jadi dia masih belum tahu limitnya tuh sampai seberapa dari sektor ini. Nah, melihat hal ini, kemungkinan ini akan menjadi sektor yang akan dipush ke depannya harusnya oleh Japfa untuk mendapatkan income yang lebih besar dari sini. Oke, mungkin itu kalau dari Japfa sendiri, risknya adalah, saya ulangin, kesimpulannya adalah risknya adalah itu tadi,
perusahaan masih mempunyai hutang jangka pendek terhadap bank yang sangat besar nominalnya. Jadi nextnya kalau muncul kedepannya asetnya atau ekuitasnya turun karena hal tersebut, atau bahkan perusahaan menerbitkan saham terbaru atau reg issue atau menerbitkan bond atau obligasi baru, ya kita harus aware, harus ngerti bahwa tujuannya apa. Ya salah satu tujuannya murni untuk bayar hutang. Dan kalaupun liabilitasnya, ekuitasnya turun, ya make sense kemungkinan untuk bayar hutang. Tuh, dan kalaupun nantinya kedepannya perusahaan ini juga, ya kita laporan keuangan belum keluar, tapi kalau muncul harga ayam naik, itu hal yang bagus untuk Java sendiri karena dia sudah menstok lah ya, sudah mempersiapkan bahan baku yang cukup banyak gitu. Jadi itu beberapa risk and rewardnya. Dan rewardnya lagi di sektor segmen salah satunya itu di perairan, dia menjadi produk terobosan ya, produk terobosan dari si Java itu sendiri untuk mengembangkan atau menaikkan income-nya. Oke, mungkin itu ulasan saya perihal Java. Jadi baiknya gimana ya dikembalikan lagi ke teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita lihat secara sekilas ya, teknikalnya sendiri, kalau secara fundamental saya belum melakukan pembelian. Kalau secara teknikal sendiri, karena saya biasanya mengcombine keduanya, fundamental dan technical analysis, saya akan melihat dulu nih. Bentar, masih loading. Oke, kalau lihat harga sekarang ya, si Java ini sendiri ada di angka 1585. Kalau sekilas dari angka ini 1585, ya saya mungkin akan menunggu di angka 1300-1200 dulu untuk pemberhentian pertama. Menunggu ya, belum melakukan pembelian. Nah, itu bisa jadi nanti nunggu beli apa jual nggak tahu nih. Kalau secara teknikal ini masih oke ya, bahkan ini ada cup and handle terlihat jelas dan potensi upside-nya masih kuat. Tapi kalau dari segi fundamental saya tidak akan membeli Java terlebih dahulu karena menurut saya ya sudah berada di overvalue lah ya. Saya mau harga yang lebih murah lagi. Oke, mungkin itu ulasan tentang Java di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang pengen merequest sama apa yang dibahas bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu, sampai jumpa, bye bye.